Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Mr. Jefta yakin anak-anak semua mempunyai kabar yang sangat luar biasa, sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Oke anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak siapkan buku paketnya halaman 141 sampai 154. Yuk, kita persiapkan bukunya. Kita akan belajar dengan semangat, menyimak video demi video, penjelasan demi penjelasan dengan baik dan benar. Oke. Kita buka halaman 141. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nah, nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Oke, mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Oke, anak-anak, simak ya penjelasan Mister berikut ini. Dalam mewawancarai seseorang, kita harus mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk orang yang akan kita wawancarai, supaya pada saat wawancara semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, kalian harus mengenal terlebih dahulu kata tanya dan kalimat tanya saat melakukan wawancara. Kita harus membuat pertanyaan yang sesuai dengan profesi atau pekerjaan yang akan kalian wawancarai. Nah, di sini Siti dan Edo akan mewawancarai penjual tanaman yang bernama Pak Didi. Bersama mereka membuat pertanyaan seputar tanaman. Yuk, mari kita bantu Siti untuk menuliskan pertanyaannya. Ya, anak-anak bisa tuliskan di buku paket halaman 141. Yuk, kita bantu Siti untuk menuliskan pertanyaannya. 1. Ya, kira-kira apa ya pertanyaannya? Sejak kapan Bapak berjualan tanaman? Nah, ini pertanyaan yang pertama yang bisa kita simak. 1. Sejak kapan Bapak berjualan tanaman? Anak-anak boleh tulis di buku paketnya masing-masing. Langsung di buku paketnya halaman 141. 2. Apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? Nah, 2. Apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? Oke. 3. Mengapa tanaman harus dirawat? Nah, ini salah satu bentuk pertanyaan ya anak-anak. Banyak sekali yang bisa kita buat dalam bentuk pertanyaan untuk mewawancarai seseorang. Oke. 4. Berapa kali tanaman harus disiram dalam satu hari? Ada tanda tanyanya ya. Oke, berapa kali tanaman harus disiram dalam satu hari? Oke. Kemudian pertanyaan yang kelima, kita bisa menanyakan, mengapa tanaman harus dipupuk? Nah, mengapa tanaman harus dipupuk? Ini pertanyaan yang kelima anak-anak. Oke. Ada satu kali pertanyaan lagi. Oke, tanaman apa saja yang ada di sini? Nah, ini salah satu bentuk pertanyaan yang Siti dan Edo lakukan kepada penjual tanaman, yaitu adalah Pak Didi. Oke, sampai di sini Mister rasa anak-anak sudah paham. Anak-anak boleh pause videonya. Anak-anak boleh tulis jawabannya yang bertulis huruf merah ini di kolom jawaban halaman 141. Oke, lanjut. Mister lanjutkan.
halaman yang ke-142. Setiap keluarga memiliki tugas masing-masing. Masih ingatkah kalian tugas dari masing-masing keluarga? Nah, amati daftar tugas tabel berikut. Nah, kita lihat tabelnya ya. Anak-anak boleh lihat tabelnya di halaman 142. Oke, di situ ada belajar, menghormati orang tua, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencintai anak, merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, merapikan mainan, menyiapkan tas untuk sekolah. Ya, menyiapkan tas untuk sekolah. Ya, sekarang anak-anak coba kelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Halaman 143. Nah, oke. Coba kita kelompokkan ya. Oke. Ayah kita bisa masukkan halaman 143. Anak-anak boleh tulis di kolomnya langsung. Ayah nih, kalau tugas ayah adalah mencari nafkah. Kita lihat lagi di tabelnya, ada mencintai anak. Kemudian ada lagi di tabelnya melindungi keluarga. Kemudian membersihkan kamar. Nah, ayah juga bisa membersihkan kamar. Kemudian merawat keluarga. Ya, bagus. Kemudian sekarang ibu. Nah, ibu ini paling banyak ya pekerjaannya ternyata. Selain menjadi ibu rumah tangga dan ibu kalian, dan terutama juga menjadi istri ayah, ibu merawat keluarga. Nah, bagus. Menyiapkan makanan. Di situ ada lagi, kira-kira apa? Mencintai keluarga, melindungi keluarga, mencari nafkah, menyiram tanaman. Ya, ibu juga bisa mencari nafkah ya. Kalau di zaman sekarang ibu sudah bisa mencari nafkah, membantu ayah, merapikan tempat tidur. Kemudian ada membersihkan kamar ya. Itu adalah membersihkan kamar. Oke, tugas anak nih. Nah, anak-anak pasti paham. Belajar. Oke, bagus. Menyiram tanaman, bagus. Menghormati orang tua sudah pasti ya. Merapikan mainan. Nah, kalau sudah selesai mainan pasti dirapikan. Itu adalah tugas anak-anak. Merapikan tempat tidur ya. Setiap bangun pagi anak-anak harus merapikan tempat tidur. Nah, pasti di sini kelas 3A, kelas 3B semuanya pasti sudah bisa melakukan ini semua dengan mudah tanpa paksaan. Membersihkan kamar, ya, membersihkan tempat tidur, membersihkan kamar, menyiapkan tas untuk sekolah. Jadi bukan mama papa lagi, bukan ibu bapak lagi, bukan ayah bunda lagi, tetapi anak-anak sudah harus bisa mandiri menyiapkan tas dan buku peralatan untuk sekolah. Ya, sebentar lagi kita mau PTM. Ya, kita menunggu keputusan dari dinas. Ya, semoga kita segera bertemu ya anak-anak. Oke, lanjut. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Nah, anak-anak coba lihat di halaman 144. Halaman 144. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nah, kita kerjakan ya, anak-anak bisa kerjakan di rumah. Anak-anak nanti Mister akan memberikan contoh. Kita bahas dulu di nomor 1. Ya, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, Mister akan buatkan di situ tanda panah ya. Anak-anak bisa buat 0 sampai angka 12. Anak-anak buat dengan penggaris yang rapi. Ukurannya harus sama jaraknya ya. Minimal 1 cm. Oke. Kira-kira sebuah ranting kayu 5 cm nih.
panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Nah, kita tulis ya. Kita kasih tanda panah 0 sampai 5. Berarti kita tulis 5 ranting kayu dulu, 5 cm dulu. 1 2 3 4 5. Oke, bagus. Kemudian kita tambahkan lagi 6 cm ke kanan. Berarti 6 7 ini 6 ini 1 cm, 2 di 7. Kemudian selanjutnya nih, coba kita hitung. Ada 6 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 6 di situ. 5 ditambah 6 ya. Seperti yang kemarin Mister sudah jelaskan. 5 ditambah 6 adalah 11. Nah, begini cara mengerjakannya anak-anak. Soal demi soal. Ayo kita kerjakan satu soal lagi. Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm juga. Nah, berapakah panjang kedua daun tersebut? Ayo kita hitung 0 sampai 8 cm. Udah pasti begini ya anak-anak. 8 cm. Kemudian 8 lagi cm ke kanan. Kita tulis sampai cm ini cukup. Ya, 8 ke 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 16 ini juga 8 cm. Nah, kalau kita jumlahkan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bagus anak-anak. Sampai di sini anak-anak bisa ulangi penjelasan Mister di preview video sebelumnya supaya anak-anak bisa dengan jelas mendengar dan melihat penjelasan Mister. Soal demi soal. Ini kita membahas nomor 1 dan nomor 2 di halaman 144. Oke. Kita lanjutkan. Oke, berarti yang nomor 3, 4 sampai 5 halaman 144 sampai 145 matematika dikerjakan langsung di buku paket. Oke, nanti Mister jelaskan lagi tugasnya. Kita lanjut dulu. Halaman 146. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Nah, salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Nah, tuh anak-anak perhatikan. Benny senang memelihara tanaman. Ia sangat menyukai mangga ternyata ya. Oke. Karenanya ia menanam mangga. Nah, karena dia suka mangga, maka ia menanam mangga di belakang rumahnya. Nah, si Benny ini mulai menanam dari biji. Singkat cerita, sekarang pohon itu menjadi tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 cm. Oke, lanjut. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Nah, Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny juga sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Oke, lanjut. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan semua itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oke. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, Ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan Ibu Benny setiap hari. Nah,
Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu Ibu Beni untuk menyetrika pakaian. Nah, supaya Ibu Beni mungkin tidak terlalu lelah begitu ya. Oke. Sekarang anak-anak, tuliskan tugas anggota keluarga Beni berdasarkan perannya di keluarga. Nah, halaman 146 dan tabelnya halaman 147. Nah, anak-anak kerjakan ya di rumah. Beni anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak bisa lihat, kita lanjut materi di halaman 148. Oke. Setelah menyiram tanaman, Beni mengulang pelajaran di sekolah. Nah, rajin sekali ya Beni ini ya. Kita belajar bersama Beni. Yuk. Oke. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nah, oke. Di situ ada soal nomor 1. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, matematikanya pada pembelajaran ini cukup banyak ya. Iya. Oke, kita buat garis bilangannya dulu. Kita lebihkan garis bilangannya sampai 16. Oke. Ada 8 cm daun rambutan. Coba kita hitung 1 sampai 8. Oke, berarti panahnya berada di situ ya. Kemudian 8 lagi. Ya, kita hitung 8 sampai 9, 10 ini ada 8 cm. Nah, 8 ditambah 8 cm sama dengan 16. Bagus. 16. Oke. Anak-anak, untuk selanjutnya nomor 2 sampai nomor 5, anak-anak di halaman 149 anak-anak boleh kerjakan di rumah untuk tugasnya. Oke, sekarang perawatan tanaman mangga di halaman 150. Oke. Mari kita baca bersama-sama, kita simak. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau. Jika masih mentah, warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau, kekuningan, hingga orange gitu ya. Oranye jika sudah masak. Masak ini dalam bahasa lain adalah matang ya. Dia akan berubah menjadi orange. Nah, anak-anak, pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga ini. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Nah, oke. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Oke. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Nah, ini pembumbunan itu berarti menimbun kembali tanah yang merosot. Oke, pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Nah, ini pasti anak-anak sudah paham. Oke. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Nah, penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang saja. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah,
codot, dan tungau. Oke. Anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan di halaman 152 ada soal teka-teki nih. Nah, 152 sampai 153 ada soal teka-teki yang mendatar. Anak-anak bisa kerjakan sendiri ya di buku paketnya. Warna mangga yang masih muda. Nah, tadi Mister sudah jelaskan. Kira-kira apa? Tulisnya mendatar ke samping kanan. Nah, nomor 3 ini juga mendatar. Hama yang sering menyerang pohon mangga. Hama yang sering menyerang pohon mangga. Nah, kira-kira apa ya tadi ya? Mendatar 3 sampai hurufnya cukup. Oke, 4. Hewan yang makan buah mangga di pohon. Hewan apa yang makan buah mangga di pohon? Oke, nomor 8. Salah satu bentuk buah mangga. Nah, anak-anak tulis jawabannya mendatar di halaman 152. 10. Pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar. Nah, 10 mendatar. Dimulai dari angka 10 itu, kolom kotak 10. Nah, sekarang yang menurun anak-anak. 2. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Nah, apa itu pupuk tadi? Ada beberapa pupuk. 5. Tempat menanam pohon mangga. Nah, tempatnya di mana? Oke, dijawabannya juga menurun. 6. Titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah, maaf. Nomor 6 ini soalnya kira-kira untuk mengisi titik-titiknya. Titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, kira-kira apa ya? Anak-anak cari di bacaannya yang cocok dengan jumlah kotaknya di jawaban menurun. 7. Rasa buah mangga yang masak. Nah, ini pasti anak-anak tahu lah. Pasti tahu, sangat tahu sekali. Rasa buah mangga yang masak. Oke, 9. Benda ini sangat dibutuhkan tanaman. Nah, benda apa ya kira-kira yang sangat dibutuhkan tanaman? Jawaban 9 menurun. Oke. Lengkapi teka-teki silang yang ada di bacaan tersebut. Ya, teka-tekinya seperti ini. Oke, anak-anak lengkapi. Mister tadi sudah bantu untuk membaca soalnya dan merangsang pemikiran anak-anak untuk lebih kreatif lagi mengerjakannya dengan mandiri. Oke. Tugas yang harus dikerjakan hari ini anak-anak. 1. Bahasa Indonesia mengerjakan halaman 152. Nah, yang barusan kita bahas ini. Halaman 152 langsung dikerjakan di buku paket. 2. Matematika mengerjakan halaman 144 dan 145 yang Mister sudah berikan contohnya tadi. Anak-anak tinggal melanjutkan nomor 3, 4, dan 5. Sama halnya dengan halaman 148 dan sampai 149. Mister sudah jelaskan tadi satu nomor dan anak-anak harus melanjutkannya sampai selesai dengan pekerjaan yang sesuai contoh yang Mister sudah jelaskan tadi di layar PowerPoint atau video pada YouTube pada hari ini. 3. PPKN mengerjakan halaman 147. Ya, 147. Oke, bagus. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran kita ya pada hari ini. Salam sehat selalu. Tetap semangat belajar ya. Jangan sampai kendor semangat kita. Kita harus tetap belajar, tetap harus menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang pemikir, anak-anak yang kritis, dan tetap semangat selalu menghormati orang tua apapun keadaan orang tuamu. Tetap sayang kepada mereka, sehat-sehat semua beserta keluarga kalian. Dan Miss Evi dan Mr. Jefta juga tentunya diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk kita saling bekerja sama selama 1 tahun ke depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.